Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat melaksanakan insyaallah melanjutkan pembahasan kita pada kali ini yaitu riba dalam perspektif ekonomi Islam. Yang kedua, salawat beserta salam mari kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa ANA. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang riba dalam perspektif ekonomi Islam pada mata kuliah Ekonomi dan Keuangan Islam 1 ya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Asy-Syafi'i Pekanbaru. Lanjut saja, ini tahap 1. Ada riba itu sebenarnya diharamkan melalui beberapa tahap. Riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui beberapa tahap. Yang pertama ayat atau surat Ar-Rum ayat ke-39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallahi wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Ini ayat ini menjelaskan bahwa sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka itu tidak menambah pada sisi Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini memang belum ada penjelasan pelarangan di sini ya, tapi Allah sudah memberitahukan bahwa apabila kamu memberikan riba agar riba itu bertambah pada harta manusia, sesungguhnya riba itu tidak bertambah di sisi Allah. Tapi apabila kamu memberi zakat kepada manusia dengan tujuan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya turun ayat tahap kedua, surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabidulmim minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima. Yang kurang lebih artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka yang sebelumnya mereka memakan dari makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang yang kafir di antara mereka yaitu siksa yang sangat pedih. Quran surat An-Nisa ayat 160 sampai 161.
Di sini Allah menyebutkan tentang perbuatan orang-orang Yahudi yang dulunya yang Allah telah mengharamkan atas mereka makanan-makanan yang dahulunya dihalalkan oleh Allah karena mereka sering membuat manusia itu atau menghalangi manusia untuk ke jalan Allah, dan disebabkan karena mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan Allah akan menyediakan orang-orang kafir ini siksaan yang sangat pedih. Selanjutnya tahap ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di sini sudah ada la ta'kulu ya, ada kata janganlah berarti ada pengharaman di situ ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Al-Quran surat Ali Imran ayat 130. Selanjutnya ayat tahap keempat, surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Di sini Allah masih memberi kesempatan bagi orang-orang yang ingin bertaubat dari riba. Yang artinya kurang lebih pada ayat ini, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa dari berbagai jenis riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakannya, kalau kamu tidak mau meninggalkan sisa riba tersebut, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Siapa yang mau diperangi sama Allah dan Rasulnya? Kan intinya seperti itu. Siapa yang mau diperangi? Silahkan sok yang mau lanjut ribanya. Dan jika kamu bertobat, maka dari pengambilan riba itu, maka ambillah bagimu pokok hartamu, supaya kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Masuk pengertian riba pertama, pengertian secara bahasa yaitu pertama az-ziyadah atau bertambah, yaitu meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Yang kedua an-numu, bisa berkembang juga atau berbunga juga, yaitu membungakan harta, uang yang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Artinya sama secara bahasa riba dengan ziyadah dengan nam, berlebihan atau menggelembung ya. Selanjutnya secara istilah, riba adalah menetapkan atau melebihkan jumlah pinjaman dengan persentase tertentu yang dibebankan kepada si peminjam. Selanjutnya ada macam-macam riba. Di sini ada pembagiannya. Riba itu ada pertama dua, ada riba duyun, utang piutang ya. Dan kedua ada riba buyu atau jual beli. Dan riba utang piutang ini, riba duyun ini juga dibagi menjadi dua, ada riba qard dan ada riba jahiliyah. Dan buyu ini juga ada dua, ada nasiah, nasa atau nasiah juga bisa, dan riba fadl. Contoh riba qard atau riba pinjaman yang termasuk riba buyu juga riba pinjaman.
Jenis riba ini memiliki pengertian adanya manfaat yang diisyaratkan oleh pemilik dana kepada yang berhutang. Jadi ada syaratnya itu, diisyaratkan. Ada syaratnya. Sebagai contoh, Fulan ingin meminjam uang kepada Fulana sebesar 500.000 dan Fulana yang mempunyai uang itu menyetujui, namun Fulana memberikan syarat kepada Fulan yang berhutang hendak mengembalikan uang tersebut, maka dengan dikembalikan dengan jumlah tambahan yaitu 550. Jadi kelebihan 50. 50 tersebutlah yang termasuk riba qard. 50 tersebutlah yang termasuk riba qard. Seharusnya haknya si Fulana ya 50 juga, 500.000 juga, nggak 550 karena si Fulan ini minjam kan minjam. Kalau minjamnya 500 jadi balikinnya 500 lah. Masa minjamnya 500 dibalikin 550 kan gitu. Selanjutnya riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini juga termasuk dalam riba pinjaman. Riba pinjaman. Tapi bedanya kalau yang pertama tadi, kalau yang riba qard ini dia langsung diisyaratkan di depan. Di depan diisyaratkan. Mau minjem uang saya kasih syarat pas pengembalian ditambah sekian. Tapi kalau riba jahiliyah ini dia sama seperti hutang piutang juga, tapi bedanya dia ada temponya. Maksudnya riba ini jadi si peminjam diberikan tempo untuk pengembalian misalnya dalam jangka 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan sebagainya. Apabila si peminjam ini tidak dapat mengembalikan dalam waktu tempo 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tersebut, maka akan dikenakan tambahan di situ. Akan dikenakan tambahan. Misalnya kalau si peminjam diberikan waktu 2 bulan dan dia 2 bulan itu bisa membayar hutangnya, tidak ada tambahan. Tapi kalau misalnya lebih dari 2 bulan atau 3 bulan sesuai kesepakatan waktu yang ditentukan dan dia dan peminjam tidak bisa membayar, dia diberi tambahan. Itu riba jahiliyah. Ini contohnya Fulan meminjamkan uang kepada Fulana sebesar 500.000 dengan tempo 2 bulan misalnya. Saat waktu tiba, Fulana meminta uang yang dipinjamkan. Fulana meminta uang yang dipinjamkan kepada si Fulan dan Fulan berkata, saya tidak bisa membayar hutangnya saat ini dan saya meminta waktu 1 bulan lagi. Dan Fulana yang memberi hutang menyetujui dengan memberikan syarat lagi. Ya harus dibayar lebih, jadi 560 dan penambahan tersebut disebut riba jahiliyah. Masuk ke riba fadl. Riba fadl itu riba jual beli ya. Riba fadl ini lebih pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Contohnya, seseorang menukarkan 10 gram emas yang kadarnya 12 karat dengan 10 gram emas dengan yang kadarnya 22 karat. Walaupun gramnya sama, tapi kadarnya berbeda, 12 karat dengan 22 karat, maka pertukaran ini tidak boleh. Hal ini karena sebaiknya dalam pertukaran itu pertukarannya harus beratnya sama, kadarnya sama, harus ya dan biadin tunai. Tuh. Tapi kalau misalnya walaupun sama-sama beratnya 10 gram tapi kadarnya berbeda, ini tidak diperbolehkan karena pasti ada yang satu untung, yang satu rugi di situ. Ini riba jual beli atau pertukaran ya. Selanjutnya ada nih riba nasiah. Riba nasiah ini sama juga termasuk riba jual beli juga, tapi di sini bedanya dengan riba fadl tadi. Ini dia lebih ke waktu. Ada perbedaan waktu di situ. Jadi penangguhan riba nasiah ini ada penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini muncul dikarenakan adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan di kemudian. Contoh, Fulana membeli dan mengambil emas seberat 3 gram pada bulan ini. Dia mengambil emas 3 gram pada bulan ini.
Akan tetapi uangnya diserahkan pada bulan depan, itu nggak boleh. Karena hal ini termasuk dalam riba nasiah, karena harga emas pada bulan ini belum tentu sama dengan harga emas pada bulan depan. Bisa jadi turun atau bisa jadi naik, kan seperti itu. Pada umumnya pasti akan berubah. Jadi kalau beli emas harus dibayar sekarang, dapat sekarang, seperti itu. Dan saya lupa tadi ada mana tadi? Oh, masih di sana. Ini ada perbedaan bunga dan bagi hasil. Yang pertama bunga A, penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Itu bunga ya. Penentuan bunga pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Sedangkan bagi hasil, penentuan besarnya rasio nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad, sama pada waktu akad juga, tetapi dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi. Yang kedua, besarnya persentase bunga berdasarkan jumlah uang atau jumlah modal yang dipinjamkan, sedangkan bagi hasil berdasarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya yang bunga, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyeknya itu dijalankan oleh nasabah itu untung atau rugi. Sedangkan bagi hasil tidak tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha rugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yang D, yang di bunga jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Sedangkan bagi hasil jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Selanjutnya yang E, eksistensi bunga diragukan kalau tidak dikecam oleh semua agama termasuk Islam. Kalau ya bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Ini 6 komoditi yang menimbulkan riba. Ini ada hadis an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri was sa'iru bis sya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin yadan biyadin faman zada awis tazada faqad arbal akhadul wal mu'ti fihi sawa. Yang kurang lebih artinya emas dengan emas, pertukaran emas harus dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Harus sama timbangannya, serah terima di tempat atau tangan dengan tangan, ya dan biadin atau tunai ya. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia terjatuh dalam riba. Yang mengambil dan memberi dalam hal ini adalah sama. Yang mengambil atau yang memberi dalam hal ini adalah sama-sama. Sama pelaku riba maksudnya. Bagaimana kalau pertukaran emas dengan perak? Boleh nggak? Boleh saja. Boleh pertukaran emas dengan perak. Tapi sesuai yang penting nilainya harus sama. Ya dan biadin. Pendapat jumhur ulama bahwa barang-barang lain dapat dikiaskan dengan 6 barang di atas bila ilat atau sebab hukumnya sama. Jadi misalnya beras nih, kan beras nggak ada di sini nih. Beras ramos ditukar dengan beras apa misalnya? Kualitasnya beda. Tapi kalau misalnya beras dengan kualitas beda tapi gramnya sama, itu nggak boleh. Kualitasnya beda, gramnya sama, itu juga nggak boleh. Seharusnya beras yang kualitasnya misalnya satu baik, yang satu buruk misalnya. Kalau jumlahnya harus sesuai, harus disesuaikan dengan harganya seperti itu. Agar tidak terjadi riba. Sama dengan emas tadi, 10 gram 10 gram, tapi kadarnya 12 karat sama 22 karat. Nggak boleh ditukar.
Hal-hal yang menimbulkan riba yang pertama tidak sama nilainya, yang kedua tidak sama ukuran yang menurut cara baik timbangan, takaran atau ukuran. Yang ketiga, yang terakhir tidak tunai di majelis akad. Ini contoh praktek riba. Ini dari sewa menyewa juga bisa. Contohnya muzaraah ini, mukobarah ini, menyewa lahan dengan bayaran sebagian dari yang apa yang dihasilkan dari lahan itu. Jadi kurang lebih ya bisa jadi terjadi goror gitu. Muzabanah yaitu membeli buah kurma gemanding yang ada di pohonnya dengan pembayaran berupa buah kurma yang telah dipetik. Ini juga nggak boleh. Muhaqalah yaitu membeli biji-bijian yang masih hijau dengan biji-bijian yang telah masak. Keterangannya ketiga hal di atas yang semisal diharamkan karena adanya persamaan yang tidak diketahui atau disebut juga mufadalah, adanya kelebihan pada salah satu pihaknya saja. Karena segala sesuatu yang menjurus ke riba adalah haram dan semua sarana yang membantunya. Contoh pertukaran juga, pertukaran misalnya uang yang tidak sama nilai intristiknya, 100.000 satu dengan 99.000 receh, itu nggak boleh. 1.000-nya adalah riba. Pinjaman uang dengan lebih, pinjaman uang 1 juta dikembalikan ditambah 10% dari pokok pinjamannya, itu nggak boleh. Pertukaran 1 liter beras ketan dengan 2 pertukaran 1 liter beras ketan dengan 2 liter beras dolok, atau menukar 5 gram emas 20 karat dengan 5 gram emas 12 karat, nggak boleh, dan lain sebagainya. Hikmah pengharaman riba yaitu bagi jiwa manusia menimbulkan perasaan egois, menimbulkan perasaan egois pada diri sehingga tidak mengenal melainkan diri sendiri. Yang kedua, bagi masyarakat menimbulkan kasta-kasta yang saling bermusuhan, karena ada hadis ya, kullu qardin jarnafan fahuwa riba, setiap pinjaman yang menimbulkan manfaat itu adalah riba, atau al gunmu bil gurmi, setiap hak keuntungan harus sesuai dengan tanggung jawab kerugian. Dampaknya riba ada yang menjadi money idle atau uang menumpuk di bank dengan disimpan dan tabungan dan deposito, itu dampaknya. Atau uang tidak masuk ke sektor real perdagangan tapi masuk ke pasar palsu seperti saham, obligasi, reksadana, falas, bursa komoditi, sehingga akses dana untuk sektor real perdagangan atau itu sulit. Yang kedua, menghilangkan pola bagi hasil dan bagi rugi. Yang selanjutnya, menghilangkan potensi zakat, infak, dan sedekah. Alhamdulillah, mungkin ini saja dari Ana, kurang lebihnya mohon maaf ya. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Yang salah, kesalahan murni dari Ana. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.